murid kesulitan memahami konsep diferensial sepertinya. Tapi saya juga tidak tahu harus bagaimana mengajarkannya agar bisa dipahami lebih baik. Harus diskusi sama siapa ya? Sebenarnya metode yang saya gunakan ini sudah benar belum ya? Sudah bantu murid kah? Kok sepertinya mereka tetap kurang antusias ya? Lembar kerja yang saya buat sudah bisa dipahami murid belum ya? Terus baiknya penilaiannya seperti apa ya? Banyak tantangan yang saya hadapi di kelas. Namun saya sendirian dan bingung harus bagaimana untuk menemukan solusinya. Dengan mengubah budaya kerja dari bekerja secara individual menjadi bekerja secara kolaboratif, komunitas belajar dapat memberikan manfaat yang signifikan. Karena semangatnya adalah berkolaborasi, maka cara berpikir pun harus berubah. Tidak lagi murid saya kelas saya, melainkan murid kita semua. Artinya, permasalahan yang dialami oleh satu murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya beban wali kelas atau guru mata pelajaran tertentu saja. Dengan berkolaborasi dalam komunitas belajar, guru dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan mereka secara kolektif. Hal ini tidak hanya meringankan beban kerja guru dalam kesehariannya, tetapi juga membawa manfaat besar bagi kualitas pembelajaran. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik di mana guru dan murid tumbuh bersama-sama. Tim belajar kami terdiri dari guru kelas 4, 5, dan 6. Sekolah kami hanya memiliki satu rombongan belajar untuk setiap kelas, sehingga formasi yang kami buat adalah kelas rendah dan kelas tinggi. Setiap guru memiliki minimal 2 teman untuk berdiskusi. Ini hasil latihan anak-anak SD 4 di minggu lalu. Di pelajaran bahasa Indonesia, saya menugaskan mereka untuk membuat tulisan kreatif dengan tema tertentu. Tapi setelah saya periksa, masih banyak yang tulisannya belum rapi. Idenya kurang tersampaikan dengan baik, kalimatnya masih belum rapi, dan masih banyak tanda baca yang kurang tepat. Padahal kalau saya tanyakan secara lisan, mereka bisa menjelaskan secara runtut. Kalau dari cerita Bu Lina, berarti sebenarnya kemampuan anak dalam menuangkan pemahaman atau pemikiran mereka ke dalam tulisan itu masih menantang ya. Di kelas 6 saya juga merasakannya. Terkadang filter anak tuh juga rapat. Itu yang membuat mereka kesulitan menuangkan idenya. Oh begitu, ternyata tantangan serupa juga dihadapi oleh kelas 6 ya? Iya Bu. Nah, bagaimana dengan kelas 5? Apakah anak-anak juga menghadapi tantangan serupa? Di kelas 5, saya mendapati beberapa anak juga mengalami tantangan yang tidak jauh beda, Bu. Misalnya, saat menulis jurnal refleksi, mereka belum terampil mengungkapkan gagasannya secara runtut. Kosakata yang minim pun membuat mereka kesulitan untuk mengungkapkan isi pikirannya. Oh, berarti kita bisa fokus dulu saja pada cara meningkatkan keterampilan menulis anak. Ini juga bisa kita asah pada setiap mata pelajaran, sebab sebenarnya tiap mata pelajaran pasti punya kebutuhan untuk menyampaikan gagasan lewat tulisan. Nah, kira-kira tindak lanjut apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah menulis ini? Ada yang punya ide?
Sepertinya kalau untuk kelas 4, saya mau mencoba untuk latihan secara bertahap dulu, Bu. Misalnya menulis kalimat lengkap dan sistematis dulu, karena itu yang masih menjadi tantangan untuk mayoritas anak-anak di kelas 4. Bentuk dan topik kalimatnya akan saya buat beragam, seperti mengambil dari buku cerita fiksi, teks tentang tokoh terkenal, dan buku pelajaran bahasa Indonesia. Oh, jadi menguatkan keterampilan-keterampilan dasar dan memecah masalah jadi satu-satu dulu ya, Bu? Menarik itu idenya. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus menentukan intervensi sehingga hasilnya bisa lebih tepat sasaran. Betul sekali, Bu. Nah, kalau butuh referensi sumber bacaan, saya punya beberapa bukunya. Nah, kalau di kelas 6, apa rencananya, Bu? Dari penjelasan Bu Lina, saya jadi terpikir untuk memperjelas tahapan menulis anak-anak di kelas. Saya akan mulai dengan mengajak mereka bercurah ide mengenai suatu topik, misalnya dengan membuat peta pikiran, atau sekadar menuliskan ide-ide yang muncul di kepala mereka tentang topik tersebut. Dari situ, saya akan mengajak mereka memilah ide mana yang mau dikembangkan menjadi tulisan. Nah, untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap kesalahan tata bahasa, saya akan minta mereka membuat tulisan bebas. Tulisan itu nantinya akan saya beri umpan balik. Umpan balik itu bisa menjadi bahan untuk mereka memperbaiki tulisannya. Wah, saya rasa tahapan itu sudah cukup runtut dan tepat sasaran, Bu. Saya ada saran, Bu. Bagaimana kalau anak-anak saling memberikan umpan balik satu sama lain? Saya rasa anak kelas 6 angkatan ini cukup mampu melakukan itu. Menarik, Bu. Saya juga yakin mereka mampu melakukan itu.